Perkenalkan, nama saya Medik Simbolon, NIM 858448867. Saya akan membawakan mendongeng dengan judul Maling Kundang, si anak durhaka. Dahulu kala di Minang, Sumatera Barat, hiduplah sepasang ibu dan anak dalam kondisi yang miskin. Ibu itu bekerja apa saja demi menghidupi diri dan anak semata wayangnya yang bernama Maling Kundang. Meski hidup demikian, kemiskinan, Maling tumbuh menjadi anak yang aktif, mudah bergaul, dan juga tanggap dan cepat dalam mengatasi keterampilan. Namun seiring waktu, kondisi keluarga itu tidak banyak berubah, sehingga Maling yang tidak ingin teruna terus hidup menderita, bertekad dan merantau ikut sebuah kapal dagang yang berlabuh di pantai dekat perkampungannya. Niat itu pun kemudian disampaikan kepada ibunya. Ibu Maling ingin mencari pekerjaan. Ibu Maling ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Pergi berlayar bersama saudagar yang Maling temui di tepi pantai kemarin. Lalu Maling mengatakan, "Janganlah kau tinggalkan aku, ibumu yang sudah tua ini sendiri. Kalau kamu pergi, siapa yang menemani ibu? Hanya kau dan ibu yang ibu punya." Maling. "Ibu," datanglah si Maling, "tolong izinkan Maling pergi. Bu, Maling mau lakukan ini juga untuk ibu, supaya ibu tidak lagi harus susah payah mencari penghidupan." Datanglah si ibu, "Kau membuat ibu sulit untuk memutuskan. Ibu tidak ingin kamu pergi, tapi ibu juga tidak ingin menghalangi kau yang ingin mengubah nasibmu, nasib keluarga. Maka baiklah, aku izinkan kamu pergi. Tetapi ingat satu hal, wahai Maling, jangan sampai kau lupa dengan ibumu ini. Jangan sampai kau lupa pula dengan tempat kelahiranmu ini." Kemudian hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bahkan kapal yang singgah di pantai kampung kelahiran Maling itu pun telah datang dan pergi silih berganti. Namun dari itu semua, tak satu pun kapal pun yang membawa Maling atau sekedar membawa kabar tentang dirinya. Kenyataan pahit itu pun membuat ibu Maling kehilangan semangat hidup dan mulai sakit-sakitan. Hingga pada suatu hari, saat kondisi ibu Maling sudah sangat lemah, berlabuhlah kapal dagang besar di pantai itu. Pantai itu dekat tanah kelahiran Maling. Kapal itu terpaksa berlabuh lantaran istri saudagar yang juga turut dalam pelayanan itu hamil dan mengidam
air kelapa. Pada awalnya, saudagar pemilik kapal itu hanya memerintahkan anaknya, buahnya untuk membeli kelapa muda milik salah satu warga. Namun melihat barisan pohon kelapa yang meneduh, istri saudagar itu mengajak suaminya untuk beristirahat di bawah pohon barisan kelapa sambil menikmati sejuknya air kelapa di tengah terik matahari siang. Meski pada awalnya menolak dengan alasan harus lekas menerus perjalanan yang masih jauh, pada akhirnya saudagar kapal besar itu pun memenuhi permintaan istrinya. Sementara warga kampung yang melihat berlabuhnya kapal yang di pantai mereka langsung menyambut turunnya orang-orang dari kapal itu. Orang-orang itu terlihat asing oleh mereka, hingga salah satu anak buah kapal yang menjadi juru bicara menyebutkan bahwa saudagar pemilik kapal besar itu, yaitu Tuan Malin, ingin bersantai di pantai sambil menikmati air kelapa bersama istrinya. Barulah warga kampung itu saling tatap tidak percaya. Malin yang selama ini selalu ditanya oleh ibunya, Malin kepada setiap saudagar kapal yang singgah di pantai itu, kini disebut sebagai saudagar pemilik kapal besar. Salah satu warga kampung yang menjadi tetangga Ibu Malin pun langsung berlari hendak memberi tahu Ibu Malin bahwa anaknya yang telah saudagar kaya raya telah pulang. Mendapat kabar itu, semangat ibunya Malin yang awalnya hampir mau mati seketika seperti bertambah berkali-kali lipat. Sakit yang dideritanya pun seperti tak terasa lagi lantaran mendengar kabar yang selama bertahun-tahun ini dinantikan. Bahkan yang lebih membuat ia senang dan bangga, kini anaknya telah menjadi saudagar yang kaya raya, pemilik kapal pedagang yang terbesar. Malin yang tidak ingin keberadaannya diganggu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membagi uang kepada warga dan meminta mereka untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Warga yang mendapat uang secara cuma-cuma ia pun senang, bukan kepalang, namun salah satu seorang yang sepertinya menjadi tetua kampung menolak pemberian itu. Tidak Tuan, terima kasih. Saya ingin berbicara dengan Tuan Malin. Barang sekejap, boleh saya menemuinya sekarang Tuan? Tuan Malin tidak ingin terganggu. Beliau ingin menemani istrinya menikmati air kelapa di pinggir pantai itu. Kalau menginginkan pekerjaan, sampaikan saja padaku. Tidak Tuan, bukan itu yang keperluan saya. Saya juga tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin menyampaikan hal penting kepada Tuan Malin secara langsung. Saya mohon Tuan. Baiklah, tapi kalau sampai kamu membuat Tuan Malin merasa terganggu, aku tidak akan segan-segan menghajarmu. Tidak Tuan, jelas tidak. Justru ini aku akan menjadi kabar gembira untuknya. Orang yang menjadi
Juru bicara kapal itu pun lalu menghampiri Malin yang sedang berjalan dengan istrinya di tepi pantai. Beberapa saat kemudian juru bicara itu pun memanggil ketua kampung dan bersyarat agar segera menyampaikan keperluannya. Lalu lekas pergi. Ketua kampung pun langsung mengangguk-angguk dan berlari kecil menghampiri Malin dan istrinya. Melihat ketua kampung yang tentunya ia kenal, Malin berusaha untuk tetap bersikap tenang. Maaf Tuan Malin, tidakkah Tuan Malin ingin menemui Ibu Tuan? Bertahun-tahun Ibu Tuan menanggung rindu ingin bertemu dengan Tuan. Mendengar itu wajah Malin pucat seketika. Sementara istrinya pun tak mampu menahan kagetnya. Lalu istrinya bertanya sama Malin, apakah Kanda masih memiliki ibu? Mengapa Kanda tidak pernah menceritakan itu pada Dinda? Tanya istri Malin heran. Malin hanya bisa terdiam. Ia gelisah, takut kalau istrinya menyampaikan dirinya setelah tahu bahwa ia berusaha dari keluarga miskin yang tinggal di perkampungan pesisir. Padahal yang istrinya tahu selama ini ia adalah saudagar kaya, berasal dari saudara kaya pula. Ia berbohong demi menjaga kehormatan kedua orang tua istrinya yang sudah menjadi mitra dagangnya. Ya, waktu itu Malin sudah menjadi saudagar yang bermitra dengan orang tua istrinya. Ia berhasil menjadi saudagar berkat kerja kerasnya. Bahkan ia pun bisa memiliki kapal dagang meski dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Namun dengan status saudagar yang telah ia sandang, ia tetap tidak akan bisa menikahi istrinya karena tradisi yang berlaku saat itu tidaklah pantas seorang saudagar kaya raya berbesan dengan orang-orang yang bukan saudagar kaya pula. Menyadari kuatnya tradisi itu, jadilah Malin berbohong demi menikahi wanita yang telah menawarkan hatinya, putri mitra dagang sendiri. Dan yang membuat ia semakin tidak berdaya, kapal dagang besar yang ia miliki sekarang ini merupakan hadiah dari orang tua istrinya agar lebih mudah dalam mengembangkan pernikahan yang ia usahakan. Maka baginya saat ini ia tidak ubah seperti sedang mendapat buas malakama. Kalau ia tidak mengakui ibunya, jadilah ia anak durhaka. Namun kalau ia mengakui, ia akan kehilangan wanita yang sangat ia cintai. Tidak hanya itu, kapal dagang besar pembelian orang tua istrinya pun pasti diminta kembali. Lalu istri Malin bertanya, Kanda, mengapa diam? Apa yang terjadi? Apa yang Kanda pikirkan sehingga membuat Kanda berkeringat dingin seperti ini? Tanya istri yang makin heran melihat perubahan yang terjadi pada diri Malin. Tidak apa-apa, Dinda. Kanda hanya jadi keringat kedua orang tua Kanda yang sudah lama meninggal. Jawaban yang keluar dari Malin.
akhirnya bisa membuat istrinya kembali tenang. Namun tidak begitu bagi ketua kampung. Ia tersentak seketika mendengar pengakuan Malin. Malin yang tidak ia sangka-sangka. Tidak, Tuan Malin, ibunda Tuan masih hidup, masih menunggu kepulangan Tuan. Bapak ketua kampung tiba. Apa kau tidak dengar ucapan Tuan Malin tadi? Tuan Malin sudah lama tidak memiliki kedua orang tua, bentak si juru bicara kapal. Aku tahu sekarang kau hanya berpura-pura. Seperti orang Tuan Malin memberimu uang yang banyak, kan? Terkasih juru bicara kapal seraya meraih kantung uang yang ia selipkan di ikat pinggangnya. Tidak, Tuan, tidak, saya tidak seperti yang Tuan sangka. Renyah ketua kampung yang kedua tangannya menangkap, tanda bahwa dia bersungguh-sungguh memohon pengertian si juru bicara kapal. Lalu si juru bicara kapal masa yang merasa sudah memperingatkan tentang ketua kampung agar tidak mengganggu tuannya, langsung berusaha menjauhkan ketua kampung itu dari tuannya. Namun di tengah usaha si juru bicara kapal mengusir ketua kampung, dari kejauhan terdengar suara wanita yang memanggil-manggilnya. Malin, Malin Kundang, anakku kaukah itu? Ibu sangat merindukanmu. Kemarilah, kemarilah, ini ibu. Seketika Malin pun kaget, bukan kepalang, keringat dingin di kepalanya keluar semakin menjadi. Sebagai seorang anak, ia sangat ingin berlari mau merebut ibunya. Namun hatinya yang telah diselimuti rasa takut kehilangan istri yang sangat dicintai membuat kakinya terpaku. Itu Tuan, itu ibunda Tuan, ucap ketua kampung seraya menunjukkan tangan ke arah ibu Malin yang terus berjalan mendekati mereka. Oh, Malin, Malin, anakku, betapa senangnya hati ini. Akhirnya ibu bisa melihatmu lagi. Ibu sudah sangat merindukanmu. Tidakkah kau juga merindukan ibumu ini, anakku? Keluh ibu Malin yang kini hanya berjarak beberapa langkah. Namun juru bicara sangat sigap dalam melindungi tuannya dengan langsung menghalangi ibu Malin. Tunggu, wanita tua, ada keperluan apa kau mendekat? Aku ini ibunya, ibu yang telah melahirkan dan membesarkannya. Tidak mungkin, kedua orang tua Malin telah lama meninggal. Kau jangan seenaknya mengaku-ngaku sebagai ibunya, atau kau juga sama seperti laki-laki ini hanya ingin mendapat uang. Aku tidak peduli dengan uang kalian. Malin, Malin, anakku, siapa laki-laki kasar yang belaga seperti Algojo itu? Tanya ibu Malin menunjukkan juru bicara kapal. Ibu Malin pun terus mendekati Malin, ia segera memeluknya. Namun si juru bicara kapal menahan kedua pundak ibu Malin memeluk si juru bicara kapal tadi. Ibu Malin pun terus mendekati Malin untuk segera memeluknya. Seorang ibu yang ingin memeluk anaknya sendiri.
Melihat keharuan itu, tetua kampung pun berusaha melepaskan tangan si juru bicara kapal dan dari pundak Ibu Malin. Sementara Malin masih dengan sikap diamnya, tidak berdaya. Namun ketika istrinya yang mulai geram dengan sikap Ibu Malin dan memintanya agar tidak hanya diam, meluncurlah kalimat dari mulut Malin yang begitu menyakitkan hati ibunya. "Pergilah kau, wanita tua. Aku bukan anakmu. Aku ini anak saudagar kaya yang telah lama meninggal. Pergilah, pergilah, sebelum aku mengusirmu dengan kasar." Perintah Malin dengan nada suara yang tenang namun tegas, dengan pantang yang kosong lurus ke depan. Kalimat ini langsung membuat ibunya lemas seketika. Ia jatuh terduduk, tangan kanannya yang gemetar diangkatnya dengan telunjuk yang mengarah ke anaknya yang berdiri tepat di hadapannya. Tidak mungkin aku salah mengenali anakku sendiri. Aku kenal dengan anak raut wajahmu, tak asing dengan suaramu, dan aku tidak akan mungkin lupa dengan luka di lengan kirimu, luka bekas goresan pisau yang kau rebut dariku untuk membuat tombak mainanmu dulu. Malin, sadarlah kau. Malin, ini ibumu. Aku menjadi saksi atas semua yang diucapkan ibumu. Semua itu benar adanya, Malin. Janganlah kau menjadi anak durhaka yang tidak mau mengakui ibumu sendiri. Himbau ketua kampung yang kini memegang kedua lengan Ibu Malin. "Hei, kalian, aku menghormati kalian sebagai orang tua. Tapi sikap keras kepada kalian yang terus memaksa suamiku telah melewati batas. Maka benar kata suamiku, pergilah kalian sebelum mengusir kalian dengan kasar." Perintah istri Malin setengah membentak. "Ini kampung kami dan akulah ketua kampung ini. Kalau kalian tidak suka dengan sikap kami yang berusaha menyadarkan orang sebelum terlambat, maka kalianlah yang harusnya pergi dari sini, dari kampung ini," ucap ketua kampung dengan suara bergetar. Menyadari hal itu, istri Malin pun segera mengajak Malin kembali ke kapal dan pergi meninggalkan perkampungan pesisir itu. Malin pun mengiyakan dengan bibir yang bergetar menahan tangis. Namun lagi-lagi cinta, ia mengabaikan hati kecilnya yang menjerit memohon ampun dari ibunya. Sementara Ibu Malin yang tidak ingin berpisah lagi dengan Malin masih berusaha dengan kesabaran sebagai ibu yang terus mencoba menyadarkan anaknya. Ibu Malin pun mengibah dengan tangis yang terseduh-seduh. "Malin, anakku, tegakkah kau kembali meninggalkan ibumu yang sudah lama menantikan kepulanganmu? Sungguh tegakkah kau tidak mau mengakui ibu yang telah melahirkan dan membesarkanmu?" Malin seolah tak peduli. Dia terus menuju kapalnya hingga ibunya berteriak-teriak dalam isak, "Berhenti kau Malin, kembalilah kamu kepada ibumu. Kembalilah Malin, kembalilah, sudahlah. Umi, sudahlah, kita pulang saja, biarlah Tuhan sendiri yang memberi hukum atas sikapnya itu," minta ketua kampung menenangkannya. Namun mendengar kata hukuman Tuhan, Ibu Malin justru bangkit dan bersuara lebih lantang,
dari sebelumnya. Ya Tuhan, kalau benar dia adalah anakku, hukumlah dia, kutuklah dia menjadi batu, batu yang lebih keras daripada hati yang memang telah membatu. Malin yang sudah berada di tangga kapal seketika bergetar mendengar doa ibunya. Namun sekali lagi ia terus melawan nuraninya. Diperintahkannya seluruh anak buahnya agar segera mengembangkan layar lalu meninggalkan pantai itu. Terlebih secara tiba-tiba langit yang semula cerah kini menjadi kelam. Angin bertiup kencang, gelombang laut meninggi, susul menyusup. Seluruh orang di kapal pun menjadi panik. Dan kepanikan itu pun berakhir ketika petir seperti cambuk bercabang-cabang menyambut kapal dagang itu. Tiang-tiang di kapal besar itu pun patah hingga menghantam orang-orang yang ada di bawahnya. Orang-orang yang tertimpa tiang itu mati seketika, sementara lainnya yang berhasil menghindar dengan menceburkan diri ke laut. Justru pada akhirnya terseret arus hingga merengang nyawa di tengah lautan. Adapun Malin Kundang, ia berhasil menghindar dengan menggulingkan badannya ke haluan kapal. Namun baru saja ia berdiri, cahaya dan suara kilat kembali menyambar kapal. Kapal mengenai dirinya, tubuhnya terbakar seketika hangus hitam. Namun dalam kondisi jasad yang seperti itu, ternyata ia masih bisa bergerak. Jasad itu pun tampak membungkuk dan kemudian kaku dalam posisi sujud. Badai telah reda, tak ada lagi petir, tak ada lagi angin dan gelombang kencang. Bangkai kapal dagang yang besar itu pun tak lagi tersisa di pantai. Semua telah hanyut terseret arus laut. Namun di salah satu sudut pantai yang dipenuhi dengan batu karang, beberapa orang tampak terheran-heran melihat satu batu karang yang berbentuk aneh karena menyerupai tubuh manusia yang sedang sujud. Bahkan yang lebih aneh, batu itu mengeluarkan suara dengung yang menyerupai degup jantung manusia. Temuan itu pun akhirnya tersampaikan kepada seluruh tetua kampung. Menyadari hal itu seperti ada kaitannya dengan tragedi yang menimpa Malin Kundang. Tetua pun mengajak Ibu Malin untuk melihat batu itu secara langsung. Sesampainya di sana, Ibu Malin tertegun. Ia menangis, bibirnya bergemetar mengucapkan sesuatu sambil mengelus batu bersujud itu di bagian kepalanya. "Aku mengampunimu anakku," ucap lirik yang seketika membuat suara dengung itu berhenti. Demikianlah mendongeng Malin Kundang. Terima kasih.